Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam seri belajar kitab Yosua. Dan kita sampai pada sesi pembelajaran yang keempat, atau kita sampai pada pelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai untuk belajar, mari terlebih dahulu kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kami terus menengadah kepadamu, Dikau sang benar, Dikau kebenaran itu. Tuhan, kami bersama kembali datang kepadamu. Kami datang kepada sang benar itu, yaitu dirimu sendiri yang menjadi roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami saat ini. Sehingga kami dalam pembelajaran kami saat ini ya Tuhan, kami boleh menerima terang dan wahyu tentang kehendak kekalmu, tentang ekonomi kekalmu. Tuhan, melalui pembelajaran kitab Yosua ini, kami membuka telinga kami kepada perkataanmu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau mendengar perkataanmu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami membuka telinga kami bagi perkataanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan waktu pembelajaran ini ke dalam anugerah-Mu. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Di dalam berita keempat ini, kita akan mempelajari satu pokok penting, yaitu tentang menyeberangi sungai Yordan. Kita terlebih dahulu akan membaca Alkitab di dalam Yosua pasal 3 dan pasal 4. Kita membaca dua pasal kali ini. Dan sebelumnya saudara-saudari juga boleh menyiapkan alat tulis, juga Alkitab, untuk saudara-saudari bisa mencatat setiap terang kebenaran yang saudara-saudari dapatkan. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan membaca di dalam Yosua pasal 3 dan pasal 4. Dalam pasal 3 ini berbicara tentang menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan,
haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Pasal 4. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua
untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu, supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Yosua pasal 3 dan 4 membahas orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel telah siap untuk memasuki tanah permai dan merampasnya sebagai miliknya. Namun dalam manusia lama mereka tidak akan mendapat kemenangan. Manusia lama mereka harus dikuburkan sehingga mereka dapat menjadi manusia baru. Hal ini berhubungan dengan ekonomi perjanjian baru Allah. Bangsa Israel dikuburkan dalam kematian Kristus, dan kemudian mereka dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Hal ini menunjukkan bahkan dalam zaman perjanjian lama, bangsa Israel diserupakan dengan Kristus dan bersatu dengan Dia. Karena mereka bersatu dengan Kristus, telah melewati pengalaman Kristus, sejarahnya menjadi sejarah mereka. Khususnya mereka melewati kematian Kristus untuk menguburkan manusia lama mereka dan menjadi manusia baru dalam Kristus untuk peperangan rohani. Kita perlu menyadari bahwa manusia alamiah kita, manusia lama kita, tidak bersyarat untuk ikut peperangan rohani agar mendapatkan Kristus. Maksud Allah adalah menyatukan kita dengan Kristus, agar kita dengan Kristus bersatu secara organik, membuat kita satu dengan Kristus, sehingga sejarahnya dapat menjadi sejarah kita. Sejarahnya adalah sejarah kita, dan sejarah kita adalah sejarahnya. Kita telah diserupakan dengan Kristus untuk mengalami apa yang telah Dia capai. Dalam persatuan dengan Kristus, pengalamannya menjadi pengalaman kita. Dia mati di atas salib, dan kita mati bersama Dia. Dia dikubur,
dan kita dikubur bersama Dia. Dia dibangkitkan dari kematian, dan kita dibangkitkan bersama Dia. Sekarang, karena kita adalah persona-persona dalam Kristus, kita bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru. Sekarang, mari kita membahas berbagai hal yang terkait dengan orang Israel menyeberangi Sungai Yordan. Romawi pertama. Tabut Allah dengan para imam yang mengangkatnya masuk lebih dulu ke Sungai Yordan dan tetap berdiri di sungai itu. Tabut Allah dengan para imam yang mengangkatnya masuk lebih dulu ke Sungai Yordan dan mereka tetap berdiri di sungai itu. Tabut melambangkan Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal. Ketika tabut Allah pergi bersama bangsa Israel, Allah Tritunggal pergi bersama mereka, memimpin mereka menjadi yang pertama masuk sungai itu. Namun, tabut ada di atas bahu para imam yang mengangkatnya. Ini menunjukkan bahwa para imam yang mengangkat tabut menjadi satu kesatuan bersama Allah Tritunggal. Mereka adalah satu persona korporat. Allah berjalan dalam perjalanan mereka, dan mereka berjalan dalam perjalanan Allah. Penyebaran pemulihan Tuhan hari ini adalah melalui pergerakan Kristus bersama para imam yang mengangkatnya. Kita dan Dia berjalan bersama sebagai seorang manusia korporat. Puji Tuhan, kita masuk di dalam Romawi yang kedua. Kaki para imam yang mengangkat tabut menginjak tepi sungai itu, dan air itu sebak menjadi bendungan. Ketika kaki para imam yang mengangkat tabut menginjak tepi sungai itu, yang meluap ke semua tepi Sungai Yordan, air yang mengalir dari hulu berdiri, sebak dan melonjak menjadi bendungan. Ini adalah keajaiban terbesar dalam sejarah manusia dan mukjizat pertama yang dilakukan bagi orang Israel ketika mereka memasuki tanah permai. Mukjizat yang demikian sesungguhnya adalah satu tanda untuk bangsa Israel, menyatakan bahwa Allah mereka itu sejati, benar, hidup, dan aktif. Amin. Kita masuk pada Romawi ketiga. Para imam yang mengangkat tabut Tuhan berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan, sampai seluruh bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Para imam yang mengangkat tabut Tuhan berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan, sampai seluruh bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Tidak diragukan, perlu waktu yang lama untuk sekitar 2 juta orang, termasuk anak-anak, orang-orang tua, dan orang-orang lemah untuk menyeberangi sungai itu bersama semua barang yang mereka bawa. Walaupun demikian, saya percaya bahwa para imam tidak terganggu, tetapi karena senang melihat perbuatan ajaib yang Allah lakukan, mereka bergembira menyaksikan seluruh bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Romawi 4. 12 wakil dari 12 suku Israel mengambil 12 batu dari tempat kaki para imam berdiri di tengah sungai Yordan dan mengangkut dan meletakkan batu-batu itu di tempat orang Israel menginap malam itu. 12 wakil dari 12 suku Israel mengambil 12 batu dari tempat kaki para imam berdiri di tengah sungai Yordan dan mengangkutnya dan meletakkannya di tempat orang Israel menginap malam itu. 12 batu itu melambangkan 12 suku Israel baru.
Mereka keluar dari sungai Yordan, melambangkan bangkit dari kematian. 12 batu yang diangkat dari air adalah satu tanda, melambangkan bahwa Israel baru yang dibangkitkan akan menjadi satu kesaksian tentang menyeberangi air kematian. Ini melambangkan pengalaman kaum beriman bersama Kristus yang bangkit dari kematian. Romawi yang kelima, Yosua mendirikan 12 batu itu di tengah sungai Yordan, di tempat kaki para imam yang mengangkat tabut itu berdiri. Yosua mendirikan 12 batu itu di tengah sungai Yordan, di tempat kaki para imam yang mengangkat tabut itu berdiri. Ini adalah 12 batu yang lain, melambangkan 12 suku Israel dalam hayat dan sifat usang mereka. Yosua mendirikan 12 batu ini di tengah sungai Yordan, di tempat tabut berada. Melambangkan Tuhan menginginkan orang Israel dalam sifat usang mereka tetap tinggal dalam air kematian sungai Yordan. Ini melambangkan bahwa manusia lama, kaum beriman, seharusnya tetap tinggal dalam kematian Kristus. Saudara-saudari bisa membaca di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dan Kolose pasal 2 ayat 20. Saya akan bacakan Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kolose pasal 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kita yang telah diserupakan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, yang telah dibangkitkan bersama Kristus menjadi manusia baru, seharusnya meninggalkan manusia lama kita di bawah kematiannya. Dalam hidup gereja, kita semua seharusnya dapat menyatakan bahwa manusia lama kita telah dikuburkan bersama Kristus dan tetap tinggal dalam kematian Kristus, dan bahwa kita adalah manusia baru. Amin. Romawi ke-6. Para imam yang mengangkat tabut berdiri di tengah sungai Yordan sampai Yosua memerintahkan mereka untuk keluar dari sungai Yordan menurut perintah Tuhan. Para imam yang mengangkat tabut berdiri di tengah sungai Yordan sampai seluruh bangsa itu menyeberangi sungai dan semuanya beres. Dan sampai Yosua memerintahkan mereka untuk keluar dari sungai Yordan menurut perintah Tuhan. Sudah kita baca tadi di dalam Yosua pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ini adalah gambaran yang ajaib dari pergerakan Allah Tritunggal yang terwujud di dalam Kristus. Ketika para imam berdiri di tengah sungai Yordan, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena tabut itu bersama mereka. Mereka hanya harus memandang tabut itu dan tenang. Prinsip yang sama berlaku bagi kita hari ini. Allah Tritunggal ada di sini bersama kita. Karena manusia lama kita telah dikuburkan, dan manusia baru kita sedang bekerja dengan Allah Tritunggal. Kita tidak perlu terganggu oleh apa saja yang mungkin menimpa kita. Allah Tritunggal menyertai kita, dan Dia dengan kita hidup dan bekerja bersama-sama. Romawi 7. Para imam yang mengangkat tabut keluar dari sungai Yordan kembali ke tempatnya.
Ketika para imam yang mengangkat tabut keluar dari sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Romawi yang ke-8, menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan 7 suku di Kanaan. Menyeberangi sungai Yordan adalah untuk berperang melawan 7 suku di Kanaan. Ketika berbagian dalam perbuatan ajaib ini, Yosua dikuatkan untuk memimpin orang Israel berperang melawan orang-orang Kanaan yang jahat. Romawi ke-9, Yosua mendirikan di Gilgal 12 batu yang diambil dari sungai Yordan sebagai satu kenangan yang menyatakan orang Israel menyeberangi sungai Yordan oleh perbuatan ajaib Tuhan. Setelah bangsa Israel menyeberang, Yosua mendirikan di Gilgal 12 batu yang diambil dari sungai Yordan oleh 12 wakil suku Israel sebagai satu kenangan yang menyatakan orang Israel menyeberangi sungai Yordan oleh perbuatan ajaib Tuhan. Kita sudah membacanya di dalam pasal 4 Yosua ayat 20-24. Ketika kita memperhatikan sejarah Israel yang tercatat dalam Yosua pasal 3 dan pasal 4, kita perlu menyadari bahwa hal yang sama terjadi pada kita. Kita mati bersama Kristus, kita dikuburkan bersama Dia, dan kita dibangkitkan bersama Dia menjadi sesuatu yang baru. Efesus pasal 2 memberitahu kita bahwa kaum beriman yang mati dalam dosa telah dijadikan hidup, dibangkitkan, dan didudukkan bersama Kristus. Efesus pasal 2 ayat 5-6. Menjadi satu manusia baru. Efesus 2 ayat 15. Manusia baru ini adalah karya agung Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pembelajaran kita di dalam sesi yang keempat dari kitab Yosua. Kiranya ada satu terang yang menyoroti kita, ada satu terang kebenaran yang kita terima, sehingga kita semakin dapat melihat bahwa keberadaan kita di dalam Kristus adalah menjadi satu dengan persona itu, yaitu menjadi satu dengan Kristus sendiri, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Menyeberangi sungai Yordan, dikuburkan, bangkitkan, diselamatkan dari air, kemudian memasuki tanah perjanjian. Kita juga sedemikian. Pengalaman kita bersama Kristus, mengalami kematian di dalam Dia, dibangkitkan bersama Dia, dan menempuh satu kehidupan manusia Allah, satu kehidupan manusia baru bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, realitas kehidupan kita bersama Kristus adalah realitas kehidupan kita yang real setiap hari bersama dengan Dia. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kiranya berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita, dan kita akan bertemu kembali di dalam sesi pelajaran berikutnya. Tuhan merahmati kita semua. Saya sampai di sini, sampai berjumpa kembali. Puji Tuhan. Amin.